Rich people, kali ini ada lagi nih yang dapat silver plate dari Astrology Warrior. Hari ini saya akan bagikan pada kalian, saya akan bantu kalian untuk ngoprekin, untuk menggali informasi gimana caranya ini orang bisa dapetin keuntungan $12.000 dari modal hanya $2.000 dan dalam waktu 5 hari di Nasdaq Market. Sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa itu judi, itu terlalu agresif, itu barbar dan seterusnya. Wait, tunggu dulu, kita dengerin dulu bagaimana rahasianya. Tonton sampai habis karena pastinya kalian akan dapat informasi yang menarik. Yang ada di plakat ini, beliau adalah CAT Trader dan juga pemenang MRG Premier Contest. The winner of MRG Premier Trading Competition Maret 2021, Bakhtiar Ardiansa Purwanto. Mantap. Pak. Oke. Wih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, lomba trading dengan real account. The startnya memang $2.000, tetapi ada jurus-jurusnya. Jangan disamakan dengan account biasa karena ini adalah account buat balapan. Ibaratnya kayak motor, sekali Anda bisa lihat motor balap itu udah nggak standar kalau di lalu lintas, tetapi bisa juara, ya kan? Kenceng. Nah, ini yang akan kita bongkar untuk 10 menit ke depan. Kalian akan mendapatkan informasi yang luar biasa. Share ke semua teman-teman, subscribe, dan kita mulai sesaat lagi. Rich people, langsung saja Bakhtiar. Congratulations, Pak. Oke, kongres. 2.000 jadi 12.000. Ini luar biasa banget. Lu udah bener-bener mau ngopi gaya saya ya. Dari 2.000 meledak kemana-mana. Oke, langsung saja kita bagikan buat mereka. Gimana sih caranya 2.000 menjadi 12.000. Komen di bawah ini nanti prediksi saya pasti banyak yang bilang ini trading barbar nih. Ini trading tidak memiliki risk management, trading ala judi. Tapi ya kenyataannya dapat juga nih. 2.000 jadi 12.000. Berapa lama? 5 hari. 5 hari. Betul. 5 hari dan itu karena ngikut lomba. Betul. Ini perlu di disclaimer dulu bahwa account yang digunakan bukan account standar untuk investasi ataupun untuk trading. Tetapi bagaikan sepeda motor itu udah dioprekin, udah dilepas-lepasin dari standar sehingga kalau di jalan raya ketangkep polisi. Tapi dipakai di arena balap bisa jadi juara. Betul. Dan akhirnya dapat ini ya. Boleh ditunjukin. Wih, ini adalah the first $10,000 profit with Astronaci Time Trading. Luar biasa. Ini adalah CAT Traders yang akhirnya berhasil menjadi juara 1 di kompetisi trading MRG Premier. Betul. Oke, kita taruh dulu langsung Pak, kita bongkar. Pertanyaan saya mewakili kalian nih, pasti kalian pengen tanya. Ini barbar nggak sih? Modal 2.000 bisa jadi 12.000, 5 hari itu caranya gimana? Oke, sebenarnya kalau bisa dibilang barbar itu, kalau menurut saya sih enggak, karena itu tipe trading saya seperti itu. Oke, kok bisa begitu? Jadi risk manajemennya resiko high risk, super high risk banget dong? Kalau high risk bisa dibilang enggak sih, karena saya tetap memakai golden rule dari William Davidson. Jadi jangan pernah melebihi daripada 10% setiap kali entry. Itu harus saya pegang. Berarti equity drop 200 maksimum drawdown. Betul. Per trade. Betul. Oke, dan 2.000 ini adalah uang cut lossan harusnya. Harusnya seperti itu. Jadi artinya begini guys, money management yang diajarkan di CAT atau yang saya anut itu adalah uang yang saya deposit itu yang disebut uang sampah. Betul. Dan uang sampah itu adalah uang yang seharusnya Anda cut loss tuh memang segitu. Sekali cut itu misalnya nilainya 200 ya. Anda biasa sekali cut loss tuh 200. Maka $200 ini yang menjadi deposit. Kurang lebih begitu kan? Berarti 2.000 ini Anda sudah memiliki satu acceptance secara risk bahwa ini adalah uang yang seharusnya saya cut loss. Saya depositin. Oke. Terus penataan lotnya gimana? Jadi untuk penataan lot tetap saya menyesuaikan range harga ya. Jadi yang pertama misal 10% daripada balance di trading competition itu 2.000, berarti 10% kita jangan pernah melebihi daripada 200 setiap cut loss-nya kan? Betul. Nah, setelah 200 itu saya bagi dengan range SL-nya. Jadi saya tetap pakai SL, nggak barbar terus kita tanpa SL, nggak seperti itu. Kita pakai SL, misal di situ ada 10 pip atau 50 pip, ya 200 itu dibagi dengan 10 atau 50 pips tadi, tergantung patternnya apa. Karena saya nggak pakai harus 50 pip terus, nggak seperti itu. Jadi based on pattern. Kalau pas muncul patternnya tapi risknya kegedean gimana? Ya mau nggak mau tetap saya ambil. Masuk atau lot kurang? Masuk, terus lotnya saya kurangi. Yang penting di lock tidak boleh risknya 10% tadi. Betul. Dan ini di Nasdaq ya guys, jadi beliau ini juaranya di Nasdaq. Pertanyaan saya, kalau misalnya 5 hari itu bukan di Nasdaq, mungkin nggak kecapai 2.000 jadi 12.000? Nggak mungkin. Berarti pairnya pengaruh ya? Pengaruh karena dia high volatility. Karena tembakannya sekali ini bisa... Di gold pun susah? Susah.
Jadi ini benar-benar kalau 5 hari modal 2.000 jadi 12.000 itu selain kita berani untuk take at least menggunakan golden rules-nya GAN Iya. 10%, Oke. pair-nya juga berpengaruh ya. Berpengaruh. Apalagi di MRG itu kan dia misal 0,1 hitungannya kan jadi 0,2. Dua Jadi, kalinya, Nah, itu yang iya. bikin persentasenya akhirnya bisa lebih gedenya lagi. Oke. Tapi pernah nggak sih nyobain dengan konsep yang sama pas marketnya anomali tapi ketabok gitu, kena gigit? Oh, nggak, jarang seperti itu sih karena ya itu tadi saya based on pattern dan ketika anomali sudah punya rule atau teknik sendiri yang saya harus. Wow. Oke, kita ngomong teknisnya sekarang. Oke. Based on pattern. Pattern apa di Nasdaq itu yang bekerja? Double bottom, Double bottom, inverse head and inverse shoulders. head and shoulder. Ketika badan cangkul itu sudah terbentuk biasanya muncul flag sama penan. Badan cangkul kebentuk itu berarti kalau polanya udah Secondary. dipartisipasi gitu ya? Betul. Berarti harganya harus di atas moving average dong? Betul. Itu muncul flag, pena. Betul. Teknik entry-nya gimana? Hajar aja breakout gitu atau gimana? Iya, hajar breakout, ketika break itu langsung entry di situ. Time frame-nya berapa buat Time entry? frame-nya untuk pattern di minor time frame itu M30, M15, bahkan bisa sampai M5. Itu. Jadi kayak misalnya kita ngeliat double bottom-nya, invert head and shoulder-nya itu dikejar sampai M15, M5 aman kalau di Nasdaq Aman. ya? Jadi tetap kita based on big time frame, jadi major time frame-nya saya pakai H4 biasanya. Oke. Itu Ketika- untuk menganalisis tren? Betul, identifikasi trennya di situ. Ketika kita sudah tahu bahwa itu trennya bullish, jadi kepala cangkulnya sudah benar-benar selesai, nah di situ pattern akan banyak muncul. Oh. Pattern muncul, kita zooming ke minor time frame, jadi misal M30 muncul double bottom, di situ kita masuk. Nah, uniknya saya itu trading pasti saya bagi lagi 2 transaksi. Misal di situ saya pakai 0,1 lot ya. Ya. Jadi saya bagi 2 itu 0,05. Kenapa? Karena yang satu itu saya pakai take profit minimal, yang satu saya lepas ke 1618 di H4-nya itu tadi. Oke. Dan ketika floating profit itu saya cari pattern-pattern di minor time frame ya. Minor time frame di M15, M5, pattern-pattern yang muncul itu saya entry lagi. Bahkan harmonic pattern pun saya masukin. Tapi yang paling tinggi probability-nya buat pemula yang mencoba di Nasdaq tuh pola apa yang at least mereka commit dulu lah 1-2 pola gitu kan? Betul. Yang pertama double bottom. Double bottom. Itu yang paling powerful sih. Boleh nggak sih kita mikir kalau nggak ada double bottom ya saya nggak masuk dulu, saya nungguin aja double bottom gitu. Boleh sih sebenarnya, cuman kadang double bottom itu nggak selalu muncul juga. Tetapi kalau kita sudah lama trading di Nasdaq, kan karakter marketnya itu beda banget. Nah itu gimana tuh? Nah, jadi kita bisa zooming lagi. Jadi di M30, di M15, di M5 kita bisa cari pattern. Makanya skill untuk pattern itu harus benar-benar kita dalemin dulu. Kalau di CET kan Anda belajar, ada money magnet, ada Betul. pola-pola yang lain lah ibaratnya ya. Kenapa cuma pattern yang Anda pegang? Padahal waktu di CET level 1 tuh vocabulary untuk Anda punya tools tuh banyak banget yang dikasih kan? Yang pertama pattern karena dia bisa single ini ya, bisa berdiri sendiri. Jadi ada SL-nya, ada take profit-nya, cara entry-nya itu dia udah komplit. Betul. Independent, satu paket ya kalau Betul, pattern ya. betul. Wages kepake nggak kayak ascending broadening wedge, descending? Kepake itu cuman tidak terlalu powerful dia. Falling Kalau di wedge. gold tuh kan sering tuh muncul rising Betul. wedge, falling wedge. Tapi kalau di Nasdaq nggak ya? Nasdaq muncul cuman intensitasnya jarang sekali seperti double bottom dan sebagainya. Oke. Terus kalau misalnya kita sering pakai divergence biasanya, kepake nggak sih divergence? Kepake, cuman saya nggak terlalu ini ya. Bukannya tidak penting, tetapi kalaupun tidak ada divergence, saya tetap bisa masuk. Yang penting pattern yang muncul. Betul. Oke. Nah, berarti pada saat kita muncul nih patternnya double bottom misalnya. Anda tuh hantamnya waktu neckline-nya ditembus atau waktu bottom pertama ditembus ke bawah terus dia mulai bikin W yang kedua? Nah itu jadi di CET kan saya belajar cluster. Ya. Nah jadi sebelum break neckline-nya di bawah itu sudah saya bikin cluster. Nah ini dia bakal sampai cluster sini nih. Ketika situ saya bisa buy limit mungkin. Berani buy limit walaupun berani, belum konfirmasi candlestick-nya? Berani, karena karakter daripada Nasdaq itu. Kalau sell-nya berani nggak? Nggak berani. Nah ini pincang dong, berarti Anda lebih cenderung kalau mau ngambil posisi besar lebih di buy dong? Kalau Betul. Kenapa Pak? Karena trend direction daripada big major trend, misal di monthly, weekly,
ataupun daily kebanyakan dia 75% bullish trend. Kalau gold apakah bisa diterapkan konsep yang sama? Mungkin nggak bisa seperti itu. Apa karena ini indeks saham? Betul. Oke. Itu. Tapi kalau pas misalnya crash gitu, crash gede yang kemarin, kalau pakai pemahaman ini kan hancur juga. Hancur, tetapi kalau kita kan entry-nya masuknya di H4 ya, di H4. H4 itu sudah konfirmasi benar-benar jadi tren bearish. Makanya ketika bearish itu saya ngambilnya tetap sell, cuman saya kurangi lotnya. Oke. Kalau di Nasdaq tuh konfirmasi bearish gimana? 2 kali lower high atau bagaimana? Betul, itu 2 kali lower high. Lower high itu berarti 2 kali. Anda sudah harus switch dari bull ke bullish bear. ke bear. Dan itu harus jagain dalam kondisi apa kita stop, jangan sell lagi gitu. Ketika itu di break 2 kali. Jadi ketika sudah udah terjun di bawah, kita kan juga lihat di weekly-nya. Oke. Weekly biasanya dia kena di moving average, biasanya dia mantul sampai situ. Di H4 dia mungkin bikin satu kali movement ya, badan cangkul, kepala cangkul. Walaupun kalau di Nasdaq itu ketika bear ke bull dia 1 kali break kita bisa masuk. Walaupun sebenarnya belum. Jadi nggak harus 2 kali higher low gitu. Ya betul. Jadi, khusus dari bear ke bull. Bear ke bull begitu high-nya sudah ditembus 1 kali itu berani masuk. Berani. Dan itu kita cari nanti H4-nya terjadi kita turunin ke lower time frame lagi. Betul. Luar biasa. Nah, buat kalian yang mau belajar Nasdaq dan kita kemarin udah ngadain batch pertama belajar Nasdaq. Karena Nasdaq ini tidak untuk semua orang dan hanya orang-orang tertentu yang memang unik nih. Gold itu udah liar tetapi karakternya beda sama Nasdaq. Nasdaq ini mungkin tidak sekasar gold tapi dia kalau jalan guys itu nariknya tuh satu arah gitu ya. Dan saya pribadi saya tidak terlalu cocok sama Nasdaq, tetapi ada orang yang jadi di Nasdaq yang berhasil gitu. Nah, di sini ada nomor telepon. Kalian WhatsApp silakan ke chat, saya ingin belajar trading Nasdaq. Pingin 2.000 jadi 12.000 juga. Silakan WA sekarang juga, di screenshot di WA. Kenapa? Karena nanti kita akan bikinin free class Introduction to Nasdaq Trading gratis. Tapi nanti akan diumumin kapannya di websitenya astronaci.com. Jadi pastikan Anda kunjungi astronaci.com, Anda kunjungi juga Instagramnya Astronaci di postingnya atau di Instastory-nya. Nanti kita akan umumkan. Pak Baktiar akan sharingkan langsung secara gambar posisi-posisi waktu Anda lomba kemarin bisa ya kita review ulang dan it's totally free. Itu permintaan khusus saya karena beliau dari CET Institute punya komitmen juga untuk berbagi. Sekali lagi langsung di WhatsApp sekarang juga. Saya ingin belajar trading Nasdaq modal 2.000 jadi 12.000 itu tekniknya seperti apa. Nah, buat mereka semua, kalau mereka ingin jadi seorang trader, apa yang kira-kira mereka bisa dapatkan di CET? Apakah bisa kayak Bapak? Dan kenapa harus CET? Alasan saya yang pertama adalah CET itu lengkap. Walaupun nanti ketika kita sudah trading, nggak harus kita pakai semuanya ya. Tapi at least kita sudah tahu selengkap-lengkapnya materi-materi seperti level 1 itu price pattern dan sebagainya, momentum di level 2 ada. Nah, itu ada time. Di Nasdaq itu time sangat powerful sekali. Oh, kepake? Kepake banget. Oh iya, kemarin Bapak pakai siklus astrologinya. Betul. Ya. Oke. Waktu itu kalau nggak salah Sun in Aries. Oke. Itu kepake di Nasdaq jadi bullish gitu ya. Betul. Jadi kemarin waktu cuan gedenya buy. Buy di bener-bener di bawah itu. Jadi Anda sarankan mereka untuk dapat foundation yang benar ke CET Institute untuk ngambil certified 1 tahun, guys. Nah, beliau ini sebentar lagi ujian, jadi ini sekarang di bulan Juni 2021. Next mungkin kalau ketemu udah punya gelar CET. Amin. Tapi kan banyak yang gratis, orang pasti nanya gitu, ngapain gue mesti sama-sama chart pattern kok gue juga bisa lihat dari YouTube ataupun dari buku atau dari Google. Apa membedakan chart patternnya di CET dengan yang lain? Kalau CET itu benar-benar standar internasional, jadi kalau di buku mungkin atau yang di free itu kan cuma dijelaskan ini, tapi nggak dijelaskan problem-problem yang terjadi. Misal fail itu kita harus gimana, misal pattern itu ketika nggak jadi itu akan jadi apa lagi. Nah, itu yang memang belum ada di buku sih. Nah, betul. Ya. Benefitnya yaitu di CET program. Jadi memang sama-sama ngebahas chart pattern tetapi dengan angle yang berbeda dan applicable untuk trader. Betul, gitu ya. betul. Oke, Pak Baktiar, ini sekarang kan silver nih. Oke. Saya harap nextnya kita ketemu lagi tapi udah gold plate ya. Oke, siap. The first 100,000. Saya cuma pesan yang kemarin itu bisa saja Anda beruntung hoki, marketnya mendukung. Setuju nggak ya? Tapi beliau punya alasannya. Nah, pingin tahu apakah ini benar-benar memang dia jagoan ataukah hanya keberuntungan saja?
Silakan sekali lagi WhatsApp akan diadakan free introduction to Nasdaq trading langsung dari Pak Baktiar dan saya akan menjadi host moderatornya. Anda akan melihat sendiri bagaimana setiap transaksi itu terjadi, apa dasar di belakangnya. Kalian pasti belajar dengan banyak sekali ilmunya. It's totally free untuk Anda mengikuti the introduction of Nasdaq trading by Baktiar dari CAT Institute. Alright Pak Baktiar, thank you very much. Oke. Semoga nanti balik ke Madiun lancar semuanya amin. dan Anda bisa terus menjadi inspirasi. Jangan greedy, jangan overconfident, tetap rendah hati Pak. Siap. Oke, thank you Oke, very much thank Pak you. Baktiar. Oke guys, sampai ketemu lagi di Astrology Warrior episode berikutnya.